Bah, hai 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 hai. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini anak-anak semua? Baik. Baik, alhamdulillah, baik. Masih ceria ya semua, masih masih bisa menemukan senyumnya. Coba mana senyumnya? Senyumnya mana senyumnya? Cing. Ih. Ayo pamerin pamerin giginya masing-masing. Ih. Mana giginya? Mana giginya? Ih. Mas Aidan malu-malu loh senyum gue. Masih tumbuh Ya, Kak gigiku. masih tumbuh gigimu. Masih tumbuh jadi gigi buaya apa gigi jerapah? Apa gigi kudanil? Yang jelas gigi manusia. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali sehat. Karena sekarang ini sekali lagi tadi seperti yang Pak Septa sampaikan di awal tadi, kita sudah masuk musim pancaroba. Musim di mana adanya pergantian musim yang tadinya musim panas ke musim hujan. Jadi kalau Kayak di luar bulan negeri Pak, iya, kalau di ada luar negeri, salju nih. nah, nek di luar negeri 4 musim. Kalau kita cuma 2 musim, kemarau dan penghujan. Kalau luar negeri itu ada 4. Nah, kalau di sana ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim salju. Gitu, ada musimnya. Gurun. Ada musim Gugur, musim gurun gurun. atau gugur ya? Gugur, musim gugur. Nah, Musim gugur, musim semi ya. Oh, sana banyak. Ada yang 4 musim, ada yang 6 musim, ada yang musim 5 musim. belajar, musim bunga. ceria, Nah, kalau musim tidur. kita Indonesia kayak gitu, musim kemarau, penghujan, musim belajar, musim main, musim musim sepedaan, musim tiduran, musim rebahan, musim Musim game. musim game, wah, musim ML, musim apalagi BL, tau BL gak? Tabrak. Kalau ML kan, nah iya kalau 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 ML kan Mobile Legend, kalau BL apa? Sama Musim Rafa. buah. Becak Legend. Nah, ada musim buah, ada Beda musim legend loh. ada musim buah, musim pepaya, ada musim penghujan, apa musim apa lagi ya? Musim bertelur Musim itu. ceria. Musim ceria. Itulah kelas 3 the best, musim ceria. Mbak Navia masih tahu balonnya yang dulu itu? Minggu Iya sejuk ya, semua. balon yang dulu ya. Oke. Oke, alhamdulillah kita kembali lagi di pertemuan kita Zoom kita ya. Setelah kemarin beberapa hari kita tidak ketemu lewat tatap maya. Tapi kita ketemu dengan lewat tatap mata di PTMT yang PTMT ya benar PTMT yang kemarin ya 2 hari, hari Senin sama hari Rabu. Alhamdulillah teman-teman semuanya bisa kembali ke sekolah, bisa kembali ke kelas, melihat kembali Bapak Ibu guru. Ya. Waduh, ditutup Mbak Safa. Arab katut ya aku mau. Ya, sekarang kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Wahid isnani salasa. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an Asyhadu an la la ilaha ilaha illallah wa illallah asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Raditu Raditu billahi billahi rabba rabba wa wa bil bil islami islami dina dina wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyya wa nabiyyan wa rasula. rasula. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma. Amin. Oke, kita malam ini akan belajar nanti di tema yang keempat, tema terakhir dari subtema yang keempat, tema terakhir dari tema 3 di pembelajaran yang ketiga dan keempat. Nah, kemarin di pembelajaran yang ke-1 dan kedua, Pak Septa minta kalian untuk belajar mandiri, di mana kemarin di subtema yang pertama, keempat, pembelajaran 1 dan kedua, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Di pembelajaran 1 dulu, kita belajar tentang apa kemarin? Daur air. Daur air, pinter Mas Erlan, apalagi? Pembuatan gula. Pembuatan gula ada di pembelajaran kedua. Oke. Wujud benda. Wujud benda. Oh ya, wujud benda. Itu Buatan kertas. udah dulu itu ya udah. Itu udah subtema yang Pembuatan dulu-dulu ya. kertas. Oh, Pembuatan kertas. kertas.
Iya, pembuatan kata sudah subtema yang dulu ya. Nah, kita sekarang di subtema yang keempat. Di subtema yang keempat kemarin selain daun air, kemudian pembuatan gula, apa lagi? Ayo, apa lagi? Di subtema yang keempat, pembelajaran 1 dan 2. Proses hujan. Origami. Origami. Apa proses apa tadi? Proses hujan. Proses hujan, ya. Tadi ya proses hujan itu ada di dalam daur air ya. Alam, Pak. Gas alam mintut. Gas alam. Ya. Oke. Jam pinter ya. Kita kemarin belajar jam juga ya. Perhitungan waktu ya. Coklat. Coklat itu nanti hari ini ya. Oke. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran yang ketiga dan keempat. Nanti kita belajar di dalamnya ada tentang bagaimana manusia bisa memanfaatkan perubahan wujud benda untuk kepentingan kehidupan sehari-harinya. Nah, salah satunya kamu bisa lihat di buku kamu. Ini Pak Suta tampilin dulu. Ya, nanti mau. Nah, ini. Wing. Nah, itu. Di situ ada keajaiban perubahan wujud benda di sekitar kita yang kita bisa manfaatkan untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, contohnya di sini. Di perkebunan itu, hasil dari perkebunan manusia ada yang namanya coklat. Nah, coklat itu dibuat tidak kemudian ada pohon, kemudian gembrandul ada coklatnya gitu, enggak. Tapi ternyata coklat itu dia berasal dari sebuah pohon yang pohonnya ini punya buah namanya buah, ada yang tahu enggak? Buah coklat? Buah coklat? Macoa. 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 Pinter Mbak Akila, Mas Aksa. Kakao ya, pohon kakao ya Mbak Safa. Kakao, pohon kakao itu dia punya buah yang kalau misalkan kita kemarin belajar tentang kopi nggak ya kemarin ya? Maaf Pak, saya terlambat. Tidak apa-apa Mbak Tanika. Kemarin nggak belajar kopi kita ya? Nggak apa-apa deh. Jadi kita dari pohon kakao itu, kalau kemarin pas saat Pak Siswanto jadi pembicara itu ya, jadi apa? Podcastnya Mbak Kayana dengar, Pak Seta dengar Mbak Kayana ya, dengar kok suaranya. Nah, di pohon kakao itu dia punya buah kakao ya, buah kakao yang itu memiliki biji. Nah, bijinya ini yang kemudian diolah sedemikian rupa dengan berbagai macam proses sehingga nanti akhirnya akan menjadi coklat. Iya, diangetin. Buahnya dimaem nggak, Pak? Buahnya nggak dimaem. Kalau kamu mau maem buah kakao, pasti nggak akan makan selamanya. Soalnya apa? Pahitnya luar biasa. Bleh, Kalau bijinya bisa dimakan nggak? Nah, kalau sama bijinya juga nggak bisa dimakan. Pahitnya luar biasa. Pahit kayak pete itu, pahit banget. Buah kakao. Nah, nanti kalau bisa gini, misalkan kamu ke supermarket ya atau nanti ke pasar gitu, carilah yang menjual buah kakao. Kemudian kamu beli aja misalkan 1 biji atau setengah kilo gitu. Terus kamu kupas, kamu makan. Kira-kira nanti rasanya seperti apa gitu. Wah, biar ada pengalaman ya. Nah, kenapa? Coklatnya bisa jadi manis kalau bijinya pahit. Nah, itulah ya. Sekarang kan kita pelajari kenapa dari pohon yang awalnya itu pahit luar biasa, pahit sekali, kok yang kita kenal itu coklat nggak kayak gitu ya? Coklat yang kita kenal batangan, ya kan? Permen coklat itu kan rasanya manis. Nah, kok bisa ya? Nah, iya apalagi tadi jangan sama gula, Pak. Sekarang kita akan belajar itu. Kamu coba lihat di halaman 103 di buku kamu. Ya, pintar itu Mas Safayat. Ya, Mas Aidan. Mas Aidan, kamu jungkir jembal kayak gitu nggak jatuh Mas Aidan? Kayak Spiderman ya, malah neng dhuwur ngene iki. Mas Aidan melu-melu Ngene iki coba ngene. Ini ya. Malah jungkir jempalik ya. Coba di halaman 103 itu akan kita pelajari bagaimana caranya memproses
Ya, memproses buah kakao sehingga menjadi coklat yang manis. Yo, siapa yang membaca itu? Halaman 103. Aku. Wah, Mbak Safa nomor 1. Mbak Safa nomor 1. Oke, yo. Ya, Mas Aljam juga. Wah, luar biasa semuanya pengen baca. Ya. Ya, Mbak bisa. Ya. 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 Wes, yo. Tadi tadi Mbak Safasi yang sudah mengaku aku, nanti kemudian Mas Alzam. Nah, itu yang lainnya ya. Yo, silakan coba kita persilakan kepada ini chatnya tak matiin dulu ya, ganggu ah. Iya, berisik. Yo, silakan Mbak Safa boleh dibaca dulu halaman 103. Oke. Coklat merupakan salah satu makanan yang digemari banyak orang. Coklat memiliki rasa yang lezat dan aroma yang menggugah selera. Coklat yang biasa kita makan berbentuk padat pada suhu ruang, tetapi masuk ke dalam mulut akan segera meleleh. Mengapa bisa demikian? Bagaimana coklat itu dibuat? Ya, Udah? Lanjut? Ya. Sekarang yang kedua, paragraf kedua, Mas Alzam. Pak. Talita kapan, Pak? Oh, kok sih Mbak Talita? Nantilah sesuai paragrafnya. Ya, Mas Alzam. Coklat dibuat ya. Coklat dibuat dari biji kakao. Biji kakao harus melewati berbagai proses sehingga menjadi coklat. Olahan yang sering kita makan, tahapan proses sehingga menjadi coklat. Olahan yang sering kita makan pertama adalah pembuatan pasta coklat. Mula-mula biji kakao terlebih dahulu proses penyaringan penyangrai, sangrai bukan nyaring, sangrai. Penyaring merupakan proses pemanasan pada suhu maksimal 150 Celcius selama 10 sampai 35 menit. Penyangrai ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air di dalam biji setelah penyangrai. Biji kakao mengalami proses penggilingan pelumatan untuk memperoleh pasta coklat. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Aljam ya, gantian temennya ya. Yo, ini tadi tak urutkan dari yang sudah angkat raise hand di ya. Ntar, Mbak Navia. Ya, Mbak Navia, silakan Mbak Navia. Waduh. Feedback ya. Mbak Navia dari mana? Duh, Mbak Navia hilang. Oh, enggak. Silakan Mbak Navia. Dari mana, Pak? Dari pasta coklat ini. Yang lain menyimak ya. Pasta coklat ini kemudian dengan sukrosa, lemak coklat, susu, dan bahan-bahan lain sesuai rasa yang diinginkan. Bahan-bahan tersebut dicampur dan diaduk dalam mesin mencampur. Setelah tercampur rata, adonan coklat kemudian masuk ke tahap pelembutan. Adonan coklat yang berbentuk cair tersebut kemudian dapat dicetak menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan. Selanjutnya dilakukan pendinginan lambat untuk memadatkan coklat dikeluarkan dari cetakan setelah suhu mencapai 10 cm. 10 derajat Celcius. Coklat tersebut kemudian dikemas dan siap didistribusikan. Oke, siap. Terima kasih ya tadi yang sudah membaca ya. Ada Mbak Safa, Mas Alzam, kemudian Mbak Navia, Jasma ya.
Oke, itu tadi ya proses bagaimana kita membentuk coklat. Nah, kalau kamu perhatikan dari paragraf yang kedua, tadi di situ ada berasalnya adalah dari biji kakao. Jadi biji kakao itu dia bentuknya, kalau pernah lihat ini belum? Kakao belum? Belum ya? Waduh. Udah pernah ya? Nanti kamu lihat di YouTube ya, ada itu biji kakao. Jadi bentuknya, bentuknya tuh kayak gini nih, kayak setangkup tangan gitu loh, kayak setangkup tangan. Terus warnanya itu agak ada hijau, ada hijau, ada kecoklat-coklatannya kayak gitu biji kakao. Iya, hampir mirip-mirip ya. Kalau belimbing tapi kan dia siripnya lebar. Kalau kakao itu siripnya tidak begitu lebar tapi bergelombang gitu ya luarnya ya. Nah, di dalamnya itu ada bijinya, hampir mirip sama biji kopi, hampir mirip ya, hampir mirip sama biji kopi. Nah, bijinya itu kemudian disangrai. Disangrai itu apa artinya disangrai? Siapa yang tahu apa itu disangrai? Nah, Mas Adi pinter ya, digoreng tapi tidak dengan minyak. Loh Pak, kok bisa ya Pak? Goreng kan biasanya dengan minyak Pak. Kopi, Pak. Ya bener, kayak persis kayak kopi ya. Jadi biji kakao, biji kopi itu memprosesnya hampir sama. Nah, kalau kakao itu diprosesnya tanpa minyak juga sama disangrai, itu tujuannya supaya yang tadinya biji kopi lagi, biji coklat itu dia ada mana? Itu ya, itu biji bentuk kakao itu kayak gitu, kayak Mbak Talita tuh ya, dilihatin kayak gitu tuh ya. Nah, itu dia bentuknya tuh kayak segepal tangan toh, kemudian dia di luar itu bergelombang-gelombang gitu ya. Nah, tadi kembali ke sangrai. Supaya biji yang dia mengandung air itu kemudian airnya Airnya mengapa? Meluap atau menguap? Menguap. Nah, menguap. Airnya menguap sehingga bijinya itu benar-benar kering. Nah, itu tujuan disangrai itu seperti itu. Seperti kalau biji kopi juga sama, disangrai, digoreng tanpa minyak. Jadi cuma wajan aja, wajan dipanaskan, kemudian dimasukkan di dalamnya di situ. Nah, dia cuma dibolak-balik terus gitu sampai lama-lama dia menjadi agak kehitam-hitaman. Nah, itu dia nanti air dari kandungan air dari bijinya itu lama-lama akan hilang, akan menguap. Dan menguap ya. Oke. Nah, dari situ kemudian disinilah rahasianya ya. Tadi kalau kita mau membuat coklat, tadi kemudian ditumbuk. Yang bijinya sudah kering tadi ditumbuk, kemudian digabung dengan berbagai macam rasa. Termasuk tadi di situ kamu kalau ada kata-kata apa tadi di paragraf yang ketiga. Yang kira-kira dari paragraf ketiga itu apa yang membuat coklat ini bisa berasa tidak pahit? Sukrosa, Mbak Safa pintar ya. Sukrosa itu hampir seperti zat gula. Ya, dia itu bisa membuat rasanya manis. Itulah kemudian kenapa coklat-coklat yang kita tahu yang dijual di pasaran itu rasanya manis. Padahal sebenarnya coklat itu kalau coklat saja itu rasanya pahitnya luar biasa. Sepahit pengalaman kita. Nah, itulah kenapa dia jadi manis. Nah, sekarang pertanyaannya, apalagi itu tambah dengan susu ya, dengan susu. Nah, itu jadi cita rasanya semakin di samping manis juga ada rasa apa ya? Rasa kayak kalau susu itu rasa-rasa gurihnya ada gitu ya. Itu susu. Nah, iya, kadang-kadang ada juga yang coklat tapi rasa stroberi ya. Berarti tinggal aja dikasih sirup stroberi. Terus nanti pengen lagi coklat. Kenapa Mas Selvin? Saya punya coklat, Pak. Oh, punya coklat. Ya, bisa dibagi-bagi ya pada saat PTMT ya. Ya Mas Arthur bawa coklat. Besok Mas Arthur pas PTMT bawa coklat yang banyak ya. Kita bagi-bagi di kelas. Tapi tinggal sisa 3. Waduh, sisa 3. Yo, 3 dibagi 32. Mana bisa? Ya bisa, cili-cili ya, cuman tak cuil. Cuma buat dah habis.
Gitu ya. Itulah rahasia kenapa coklat itu bisa berbagai macam rasa. Nah, sekarang banget ya, Pak. iya. Sekarang pertanyaannya adalah coklat, ada yang pernah tahu nggak coklat tapi bukan warnanya bukan coklat? Warna putih ya. Nah, warnanya putih. Namanya coklat putih. Coklat vanila. Nah, yang warna coklat hijau, vanila. Pak. Ada warna hijau juga ya? Ada hijau. Silver Queen matcha, Pak. Oh ya. Nah, Coklat sekarang. strawberry ada juga. Nah, itu ya berbagai macam rasa ya. Di situ tadi tergantung campurannya, tergantung campuran apa rasa yang pengen kita inginkan. Saya pengen membuat coklat rasa sendal jepit. Nah, berarti pas tadi, nah sendal jepit masukin, diudek-udek gitu. Rasa Pak Septa dimasukin, ublek-ublek gitu. Nanti ada rasa Pak Septa. Ada rasa apa lagi? Saya pengen membuat coklat. Rasanya gimana, Pak? Rasanya Pak Septa itu gurih-gurih nikmat gimana gitu. Ya, bukan rasanya bikin ceria. Rasanya bikin ceria. Rasanya bikin bahagia. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau kemudian ada berbagai macam warna, ada berbagai macam rasa, kok ada coklatnya kok warna putih? Apakah dikasih pemutih? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa warnanya putih itu? Dikasih pewarna. Kasih Baiklin? Bukan kasih warna putih gitu? Hah? Ya, nanti kalau berwarna makanan putih begitu? Ya, dibanyakin susunya. Nah, kalau coklat yang berwarna putih itu, jadi begini, pada saat nanti biji coklat itu dia disangrai, ya, ada sebagian biji coklat yang kemudian itu melebur. Seperti kalau kemudian kita merebus benar-benar kotak coklat batangan gitu. Tapi dari bijinya itu dia keluar menjadi semacam ada getah-getah gitu, gelatin gitu. Ya, ada gelatin berwarna putih. Getahnya, Pak. Ya, dan kalau kemudian kita pengen membuat coklat warna putih, berarti yang kita pakai adalah bukan biji coklatnya. Tapi tadi itu ada semacam kayak getah-getah, tapi bukan getah juga sih, tapi mirip-mirip dengan getah kayak gitu. Dia kemudian dikumpulkan, dia berwarnanya putih. Nah, baru yang warna putih tadi itu dia tidak kemudian menjadi coklat yang berwarna coklat atau berwarna kehitam-hitaman, tapi benar warnanya putih. Tinggal nanti ditambah dengan susu, ditambah dengan krim. Namanya putih toh, Pak? Iya. Bukan coklat. Namanya putih bukan coklat. Ya, Mas Aidan. Ya, itulah kenapa ada coklat putih, ada coklat. Ya coklat ya. Kecuali tadi ya coklat yang hijau, coklat yang pink, coklat yang merah, coklat yang biru. Ada nggak coklat biru? Coklat biru ada nggak? Ada ya? Kok bisa ada? Itu Pak biru, Pak. Coklat biru. Bubble gum. Oh, bubble gum. Pak. Bubble gum rasa coklat ya? Coklat lah. Merah. Coklat merah dikasih buah naga. Dikasih semangka. Nah, kasih stroberi. Oh. Coba kalau misalnya kamu gini ya. Ya, kamu bisa praktek di rumah ya. Nanti, nah itu di halaman 104 tuh. Kamu bisa praktek di rumah sama ayah bunda kamu di halaman 104. Kita akan membuat berbagai macam rasa coklat. Nah, berbekalnya adalah bukan buah kakao lagi. Kita beli aja coklat bubuk yang ada di pasaran. Ya, belinya adalah coklat bubuk. Wah, jadi bubuk, Pak. kamu beli coklat bubuk. Terus banyak aku, Pak. lah ya kalau kamu punya warung ya. Nah, berarti besok kita semuanya datang ke warungnya Mas Aidan ya. Kita geruduk, kemudian kita praktek di sana berbarengan. Nanti mamanya Aidan, aduh tekor. Digeruduk anak 3 the best. Wah, jadi warungnya penuh nanti. Itu ya, nanti coba Mas Aidan, kamu coba praktek ya. Coklat bubuk itu kamu rasakan. Nah, atau teman-teman yang lain nanti kamu praktekkan. Beli di supermarket atau di pasar coklat bubuk. Benar-benar coklat. Tapi coklat bubuk loh ya. Tapi coklat bubuk loh ya, bukan kayak misalkan apa coklat susu Z atau susu milk atau Milo, itu bukan. Kalau itu udah ada campuran-campurannya. Tapi coklat benar coklat bubuk. Nah, coba dirasakan yang nanti. susu bubuk itu.
Nah, susu sapi. nah, kalau susu bubuk nanti udah ada rasanya manis-manisnya. Nah, kalau coklat bubuk itu masih pahit Udah rasanya. diolah ya Pak, dicampur. Iya, udah dicampur-campur. Dari coklat, Pak. nah dari coklat bubuk tadi itu, coba kamu nanti dikasih susu, dikasih stroberi, dikasih mangga, misalkan dikasih apa lagi, apel, dikasih pir, dikasih kasih tangan kamu diulet-ulet kayak gini nanti jadinya dia rasa tangan gitu. Itu ya di halaman 104 ya, kan kamu bisa praktek sama ayah bunda kamu. Rasa Ya. beli Pak. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Itu tadi tentang Tapi coklat. Pak yang kalau dibeli Oh, namanya rasa tuku. rasa tuku, oh. Nah, kalau olah jadi kita rasa Rasa kesuwen, daging. rasa kesuwen dan dintekke ya. Nek wis dadi. Oke. Dari apa yang tadi kita baca, dari teman-teman kamu baca tadi itu, kira-kira ada nggak kata-kata yang kamu belum familiar, kamu belum tahu artinya gitu? Ada nggak kata-katanya? Enggak Pak. Nggak ada. Rasa ya Pak. Sukrosa. Wah, tadi Pak Seto udah sampaikan. Apa itu sukrosa? Apa yo? Manis Pak. Ah, ya, zat semacam gula. Dia biasanya untuk pemanis ya, sukrosa. Pemanis buatan hampir mirip kayak gitulah. Apalagi? Apalagi yang bisa yang belum kamu tahu artinya? Coklat itu apa Pak? Kenapa? Kenapa? Lemak coklat itu apa? Lemak coklat. Ya itu tadi yang Pak Seto sampaikan. Jadi pada saat biji coklat itu kemudian disangrai, itu dia keluar kayak getah-getah kayak gitu loh. Di bijinya itu. Nah, Sedikit ya, tapi cuma sedikit. Nggak banyak kayak kita kalau ngerebus coklat itu enggak. Tapi cuma sedikit aja. Itu lemaknya di lemak nabati dia. Karena lemak itu ada dua ya. Lemak nabati sama hewani ya. Tuh, kalau lemak hewani itu yang lemak ada di dalam daging-daging itu. Yang nempel-nempel di daging. Kalau ini lemak nabati itu yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, sip, kita lanjutkan. Nah, dengan coklat yang dipunyai si Nina mengajak ibunya untuk membuat kue coklat. Di sini Nina dan Ibu Nina untuk membuat kue coklat yang diperlukan itu memerlukan waktu 2 jam 35 menit untuk membuat adonannya. Nah, tadi ya, jadi coklat batangan mau dikasih rasa-rasa tertentu kemudian membuat adonan. Jadi harus diaduk-aduk dulu. Nah, ini Ibu dan Nina Pak Seta pokoknya belajarnya tematik, nggak tahu ini matematika apa bahasa Indonesia apa yang penting tematik. Ya. Nah, untuk membuat adonan itu ternyata Ibu dan Nina itu 2 jam 35 menit. Nah, setelah jadi adonannya, nah memang, iya, iya wes ya, udah mau sholat dulu. Ya wes. Ya, sudah adzan. Pak Septa itu udah mau adzan juga, hampir mirip adzan. Oke, nanti kita lanjutkan ya untuk pembelajaran kita. Karena sudah adzan, kita ambil air wudhu, kemudian siap-siap dulu untuk sholat isya. Langsung siap-siap ya, jangan ditunda-tunda ya. Nah, oke, kita ketemu lagi nanti setelah sholat isya. Sampai jumpa dulu semuanya. Pak Seta. Dalam. Sholat di masjid ya. Boleh, sholat di masjid boleh. Nggak suka coklat Pak. Kenapa, Mbak Mas Atta? Aku nggak suka coklat. Kamu nggak suka coklat? Enggak. Kenapa nggak suka? Kan enak. Ya nggak suka aja. Tapi kalau susu suka, kalau susu? Ya lumayan. Lumayan suka. Padahal coklat itu enak loh, manis loh. Apa Mbak Talita? Di masjid boleh nggak? Boleh. Oh, Mas Rauf juga ya, Mas Rauf. Boleh. Takut telat. Oh ya, nggak apa-apa. Ke masjid dulu boleh. Oke ya.
Kita ketemu lagi nanti ya selanjutnya ya. Kita tutup dulu. Assalamualaikum. Semua diem. Atau dimakan. Hewan apa yang pinjam nggak marah? Datang lagi. Wow. Datang kembali. Keramik. Masih pedas. Wih, apa keramik? Keramik apa keramik? Loh Pak, hewan-hewan apa yang nggak marah Pak? Oh, hewan-hewan yang apa? Nggak pernah marah. Kera atau Pak? Seta. Ya. Hewan apa nggak tidak marah? Saya ngomong apa ya? Nggak dengar Pak Septa. Apa? Salah satu no. Aku, Pak. Ya apa Mas Septa? Hewan apa kalau diinjak sama manusia tidak marah? Semut. Keramik. Kera. Keramik. Ya, oke. Tapi keramik. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum Mbak Septa, maaf terlambat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Talita. Belum terlambat, ini belum mulai kok. Tadi baru bahas kera nih barusan tadi. Oh, belum. Ya, barusan bahas kera nih barusan. Keramik. Bahas kera. Saya tanya WA juga ini. Kalian udah pada ini belum ngisi data yang di mob screen itu belum? Belum. Ini banyak yang itu loh kan di WAG itu. Itu kan ya itu kan di WA group kan Pak Septa kan ngasih pengumuman dari Dinas Kesehatan tuh, dari Penjaskes di IY itu. Nah, kalau pakai mob screen itu kan dia tidak diunduh dari Play Store dan HP Android itu dia mencekal ataupun mencegah install aplikasi selain dari Play Store. Nah, sehingga kalau kita mengunduh dari tautan yang Pak Septa kasih ke WA Group itu, pasti sama HP dikasih peringatan. Itu tidak diunduh dari Play Store loh, ndak aman loh, yakin mau nginstal. Gitu kata si HP-nya. Dengan bahasa Pak Septa seperti itu ya, nanti kalimat di HP-nya beda-beda. Iya, memang. Itu ada yang bilang, Anda yakin ingin mendownload itu, Pak? Iya, jenis sama. file ini membahayakan Pak Septa. ponsel Anda gitu. Bentar, Mbak Safa. Iya, memang. Jadi karena itu di-download tidak dari Play Store gitu loh. Jadi semua HP Android kalau menginstal program yang tidak dari Play Store pasti akan dianggap tidak aman. Begitu. Seperti kalau misalnya kita pakai HP iPhone, kalau dia tidak diinstal dari Apple Store itu pasti dianggap tidak aman. Sama dengan Android ya. Maaf ya Pak, terlambat. Tidak apa-apa Mbak Tanika, tidak apa-apa. Ini juga barusan bahas kera yang bermain HP. Ya itu ya intinya mob screen itu. Mob screen ini insya Allah aman ya. Jadi data kita yang terkirim itu terkirimnya ke pusat yang di Penjaskes DIY itu, bukan kemana-mana. Tidak amannya itu karena dia diinstal tidak dari Play Store. Itu saja sih tidak amannya. Bukan tidak aman yang data nanti kita akan diambil dan sebagainya. Itu saya isi sendiri Pak. Ya boleh. Kalau tahu datanya ngisi sendiri juga boleh. Oke ya. Mob screen itu aplikasi buatan di luar. Apa itu, Pak? Ya itu. Jadi kalau kita mengisi kalau biasanya kan kalau kita pakai Google Form itu nanti akan menjadi Google Formulir. Nah, ini ada satu lagi yang mirip sama Google Form. Nanti keluarnya adalah aplikasi tadi, mob screen tadi. Jadi setiap membuat formulir dia akan membuat aplikasi namanya mob screen. Nah, mob screen ini setiap form itu berbeda mob screen sehingga tadi di pengumuman itu kalau sudah pernah menginstal mob screen maka diminta untuk menghapus dulu. Baru bisa diisi yang baru kayak gitu. Itu namanya mob screen. Jadi sekali lagi ya, jadi tidak amannya yang dikatakan HP itu bukan karena nantinya dia akan mengambil data yang ada di HP. Kadang-kadang
bukan kadang-kadang sih ya. Dari kemarin Pak Seta dapat banyak WA ini. Pak Seta itu aman, yakin, bener enggak? Nanti data-data saya hilang dan sebagainya lah. Nah itu sebenarnya insya Allah aman. Jadi tidak amannya itu karena dia diinstal tidak dari Play Store gitu. Pak Septa boleh makan. Boleh makan, boleh. Asal jangan makan tangan Boleh sendiri ngemil. ya. Ngemil boleh, makan boleh, minum boleh. Asal jangan tidur. Nanti enggak Pak Seta ngomong dewean. Ayo wong edan. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Materi kita pada kesempatan malam Kalau atau minum petang nih. juga boleh enggak? Boleh, minum juga boleh. Ya. Oke. Tadi kita terakhir membahas tentang bagaimana proses dari pembuatan coklat. Yang tadi ada teman kamu yang tidak paham dengan kata-kata sukrosa. Ya, ada yang masih ingat tadi sukrosa apa tadi sukrosa? Coklat manis. Nah, pemanis ya, zat pemanis. Oke. Nah, sekarang ada nggak yang mau sukarelawan membuat kalimat dengan kata sukrosa? Ada? Tahu, Yang Pak. mau? Sukrosa itu zat pemanis. Ya, siapa yang mau bikin kalimat dengan kata-kata sukrosa? Sukrosa Ayo. adalah zat pemanis. Oh, itu artinya, oh. Tapi jangan itu juga. Pak Septa kasih contoh. Di rumah ayah membuat minuman sirup yang ada sukrosanya. Nah, itu. Mbak Talita, boleh? Wow, tadi gini. Tak kira ngacung ya tadi itu. Mas Arthur, oke Mas Arthur. Ya, silakan Mas Arthur. Kalimat dengan kata sukrosa. Coklat yang saya Oh, makan mengandung sukrosa. Wah, itu Mas Arthur gampang toh. Coklat yang saya makan mengandung sukrosa lah, kan gampang. Oke. Sudah ya? Ada yang mau buat lagi nggak? Ada yang mau buat lagi nggak? Kayak Kabi. harum manis, Pak. Harum manis ya, boleh. Apa? Saya, Pak. Ya, oh, bukan maksudnya bukan arum manisnya loh ya, tapi sukrosanya loh ya. Saya, Pak, Talita. Ya, Talita ya, apa Talita? Apa karo maem? Aku bukan belum, Pak. Jangan sakit makan, ayo. Wah, malah watuk toh. Apa? Melek. Habisin aku, Pak. Makanya saya memanggil Ya Pak. Apa? Sudah ya? Ada lagi? Tadi Mbak Safa jadi nggak Mbak Safa? Enggak, bentar ya. Eh? Ngomong terasa manis karena ada sukrosanya. Wah, tuh gula terasa manis karena ada sukrosanya. Boleh itu. Sekarang ada nggak yang mau Mas Ryan. membuat kalimat dengan kata Sukanya ngerekam ya Mas Ryan Kijan. Jadi perekam andal itu. Oke, sudah ya? Oke, situ tadi kita dengan sukrosa. Sekarang kita lanjutkan. Saya. Waduh. Pergi dulu. Kok hilang? Saya. Nggak hilang. Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi berkaitan dengan coklat ya. Ini Ibu Nina Halaman dan berapa? Nina. Nah, kalau di buku halaman 106 ya? Oh, ada 106. 106 kalau di buku, tapi kata-katanya tapi angkanya tak rubah. Angkanya beda sama yang di buku. Yang 2 jam 35 itu Nah, iya tak rubah kata-katanya. Angka-angkanya. Wes. Kamu baca di buku ya dari ininya ceritanya. Nah, sekarang langsung aja. Berapakah total waktu yang dibutuhkan Ibu dan Nina untuk membuat coklat sampai benar-benar jadi? Ya. Kata-kata di situ, kata-kata kunci adalah benar-benar jadi. 1 sampai 2 jam itu ya, Pak. Nah, 2 iya. jam sampai Oke ya. Ini karena beda dengan buku Pak Septa baca ya.
Jadi untuk membuat adonan itu perlu waktu 2 jam 35 menit. Ya, untuk membuat adonan perlu waktu 2 jam 35 menit. Nah, coklat kemudian dicetak dan dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk coklat ini supaya menjadi padat adalah 1 jam 55 menit. Sekali lagi, waktu untuk membuat coklatnya menjadi padat adalah 1 jam 55 menit. Nah, pertanyaannya adalah berapakah total waktu yang dibutuhkan Ibu Nina untuk membuat coklat sampai benar-benar jadi? Yuk, semuanya sekarang dihitung, ditulis di buku masing-masing. Kira-kira dari soal ini, Di buku tulis ya, Pak? iya, sekarang ditulis di buku masing-masing, nanti tunjukkan ke layar. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk membuat coklat benar-benar jadi? Mas Rauf, ayo Mas Rauf. Wah, yang kelihatan cuma adiknya. Yang 2 jam lebih 35 menit sama 1 jam 56 menit. Benar ya. Berarti di buku paket itu beda ya. Di buku paket itu tulisannya. Kalau mau ditulis di buku paket, nulisnya di sebelah mana? Itu nggak ada tempat buat nulis di situ. Ini Tulis di buku ya. Tulis di buku ya. 2 jam 35 menit itu benar nggak Pak? Atau pakai angka lain? Benar, pakai angka yang ada di Pak Septa ya. Pakai angka yang ada di slide-nya Pak Septa. Jadi ini toh? Oke ya. Oke, silakan ditulis di buku masing-masing, nanti ditunjukkan ke layar. Ada jadi menit. Ya nggak tahu. Ya intinya pertanyaannya adalah berapa total waktu yang dibutuhkan Ibu. Berarti kalau ditanya total waktu berarti ini diapakan ini 2 waktu itu? Ditambah, pintar Mas Hatta. Ya, berarti ditambah. Silakan ditambah. Waktu yang pertama ditambah dengan waktu yang kedua. Ada 2 jam 35 menit ditambah dengan 1 jam 55 menit. Oke, silakan ditulis dulu di buku. Ya, Mbak Tanika juga tulis Mbak Tanika ya. Mbak Tanika bukunya mana Mbak Tanika? Oke, yuk. Berapa kira-kira hasilnya? Mas Akif, bukunya mana? Bentar Pak, tak cari Pak. Wola, ayo ditulis Mbak Sakif, Mas Akif. Jadi Mbak Sakif mana? Berapa Pak tadi Pak? Itu yang di layar, kelihatan di layar ya. Apa? 2 jam 35 menit sama 1 jam 55 menit. Aku Pak. Dijumlah. Bentar, ini Mbak Afisa sudah jadi Mbak Afisa? Udah Pak. Udah, oke. Kalau dari Mbak Afisa, hasilnya berapa Mbak Afisa? 4 jam 30 menit Pak. 4 jam 30 menit. Boleh kamu tunjukkan ke layar kamu bagaimana caramu mengerjakan? Ini Pak. Nah, Kelihatan nggak? kelihatan 4.30-nya. Ya oke, sudah, terima kasih. Oke. 4 jam 30 menit kalau dari Mbak Afisa. 4 jam 30 menit dari Mbak Afisa. Kalau dari Mas Atta berapa Mas Atta? 3 jam 90 menit. 3 jam 90 menit dari Mas Atta. Ya, Mas Aksa berapa Mas Aksa? 3 jam 90 menit. 3 jam 90 menit. Kenapa Mas Raya? Bentar. Tadi saya tiba-tiba keluar jadi nggak bisa ngelihat. Oh iya, nggak apa-apa. Pak, saya nggak bisa ngelihat Pak. Tulisannya nggak bisa ngelihat. Nggak bisa ngeliat tulisannya. Sebentar Mas Akif. Kabur. Masa sih? Oke, ini Pak Septa besarin dulu. Kamu cari di buku, ya soalnya itu sama dengan yang di buku di halaman 106, tapi angkanya beda ya. Pak, jadi Pak. Ya sebentar. Tak tuliskan soalnya dulu. 2 jam 30 Aduh.
5. Kelihatan ya Mas Ryan ya? 2 jam 30. 5 menit ditambah dengan 1 jam 50 55 menit. Nah, ini hasilnya berapa? Ya, itu soalnya. 4 jam 8 menit. Ditambah berapa? Aku, 1 Pak. jam 55 menit. Siapa yang udah? Siapa yang udah? Saya, Pak, 4 jam Mas. 8 menit. Sebentar, Mas Ilyas ya. Berapa Mas Ilyas? 4 jam? 4 jam 8 menit. 4 jam 8 menit. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Saya, Pak. Mas Adib berapa Mas Adib? Bentar. Mas Adib berapa? 4 jam 35 menit. 1 jam 15 menit. Talita, Pak. Bentar. Dan, Pak, 10 menit dikurangi 60 menit sama dengan 30. Oke. Nah, 4 jam 20 menit. 4 jam 20 menit dari Mas Adib. Berapa? 4 jam 30 menit. Ya. Oh ya, 4 jam 35 menit, 30 menit. 4 jam 30 menit dari Mas Adib. Oke, terima kasih Mas Adib. Siapa lagi nih? Saya, Mas Pak Aidan. Elvira. Ya, sebentar Mbak Afira. Ya, Mas Pak. Aidan berapa? Bentar. Saya, Pak Talita. Bentar Mbak Talita. Ya. 4 jam 30 menit. Saya, Pak. 4 jam 30 menit dari Mas Aidan. 4 jam 30 menit. Oke, Mbak Evira berapa Mbak Evira? Talita, Pak. 4 jam 30 menit. Oke, dari Mbak Evira Saya, juga Pak. 4 jam Oke, 30 Pak. menit. Bentar Mas Akif. Ayo, Mbak Talita berapa Mbak Talita? Pak, ngelem. Saya, Bentar Mas Saya, Rauf. Pak. Bentar Mas Rauf, bentar Mbak 3 Safa. jam 90. Saya ya, Pak. Oke, Talita. dari Mbak Talita 3 jam 90 menit, Mbak Talita. Oke, yang lain berapa? Tadi Mas Akif. Mas Akif berapa Mas Akif? Sebentar Mas Erlan. Mas Akif berapa? Ya, sebentar Mas Rauf, bentar. 10 menit, Pak. 30 menit, Pak. Oke, 4 jam 30 menit dari Mas Akif. Oke. Bentar, Mbak Atifa dulu. Mbak Atifa, silakan Mbak Atifa berapa? 4 jam 30 menit. Oke, dari Mbak Atifa juga 4 jam 30 menit. Ya, sebentar. Ya, sebentar ya. Mas Erlan, mana Mas Erlan tadi? Oke. Mas Erlan berapa Mas Erlan? Ya. 30 menit. Oke, 4 jam 30 menit Mas Erlan. Oke. Mas Saya, Pak. Raof, Saya, Mas Pak. Raof, berapa Saya, Mas Pak. Raof? Bentar Mas Elvin. Habis ini Mbak Safa, Mbak Selvin. Iya, Pak. Iya, Pak. Bentar. 30 menit. Oke, 4 jam 30 menit dari Mas Raof. Oke, ya Mas Selvin berapa? Mbak Safa sih, Mbak Safa berapa Mbak Safa? 4 jam 30 menit. 4 jam 30 menit Mbak Safa. Oke, terima kasih. Mas Selvin berapa Mas Selvin? Saya, Pak. Saya, Pak. 50 menit. Oh, 4 jam 30 menit juga ya Mas Selvin ya. Pak, saya, Pak. Ya, Mas Selvin benar ya 4 jam 30 menit ya. Oke, Mas Selvin juga 4 jam 30 menit, Mbak. Mas Arthur berapa Mas Arthur? 4 jam 31 menit. Wah, ini ada beda lagi. 4 jam Iya, Pak. 31 menit. Oke, Mbak Navia berapa Mbak Navia? Saya, Pak. Bentar Mbak Talita. Berapa? 3 jam 5 Saya, menit. Pak. Saya, Pak. 3 jam 5 menit. Oke, dari Mbak Navia 3 jam 5 menit. Mbak Talita tadi sudah tahu Mbak Talita? Mbak Talita sudah tahu tadi? Oh, udah kok. Ya Mas Kenzi. Ya, sebentar Mas Kenzi. Loh, ini kenapa? Saya, Pak. Mas Septa dengar suaraku nggak? Dengar. 4 jam 240 menit. Bentar Mas diulangi dulu Mas Kenzi itu dulu Mas Kenzi. Berapa Mas Kenzi? 4 jam
30 menit. Oh, 4 jam 30 menit. Oke, Mbak Alfia, berapa Mbak Alfia? Saya, Pak. Sebentar Mbak Aisyah. Oke, Mbak Alfia 4 jam 30 menit. Yuk, Mbak. Habis ini Mbak saya ya, Pak. Aisyah, mana Mbak Aisyah tadi, Mbak Jam Aisyah? 60 menit, Pak. Saya, Pak. Ya. Saya, Pak, sekali. Oke, sebentar. Mbak Aisyah berapa Mbak Aisyah? 4 jam 30 menit. Oke, Mbak Aisyah 4 jam 30 menit. Yuk. Mbak Tanika berapa Mbak Tanika? 4 jam 240 menit. Weh, 4 jam 240 menit. Oke, dari Mbak Tanika 4 jam 240 menit. Siapa yang belum? Saya, Pak. Mas Cio berapa Mas Cio? 4 jam 30 menit, Pak. 4 jam 30 menit ya Mas Cio ya. Ya, oke Mas Cio. Mas Alzam berapa Mas Alzam? 3 jam 90 menit. Oke, Mas Azam 3 jam 90 menit. Oke, sudah ya. Kita cocokkan ya. Kira-kira berapa kira-kira yang benar? Mbak Akila tadi Mbak Akila berapa Mbak Akila? Jam 30 menit. 4 jam 30 menit Mbak Akila. Oke, sip. Terima kasih semua partisipasinya luar biasa. Pak Septa seneng kamu aktif, seneng banget. Sip. Oke. Kita sekarang cocokkan ya, kira-kira berapa sih sebenarnya waktu yang dibutuhkan oleh Ibu dan Nina untuk membuat coklat sampai benar-benar jadi ya, sampai benar-benar jadi. Oke. Yang pertama, waktunya yang pertama adalah ini, 2 jam 35 menit. Dan waktu yang kedua adalah ini, 1 jam 55 menit. Maka kalau kita buat dalam bentuk tulisan matematika, maka dia menjadi 2 jam 35 menit ditambah dengan 1 jam 55 menit. Nah, caranya kita tambahkan terlebih dahulu untuk menit, setelah itu ditambahkan untuk jamnya. Maka langkah pertama kita, ya, kamu silakan dilihat di kerjaan kamu sendiri. Langkah pertama kita adalah kita jumlahkan terlebih dahulu. Sehingga menjadi 3 jam 90 menit. Nah, ini langkah pertama ya. Oke, langkah pertama adalah segitu, 3 jam 90 menit. Oke, sampai sini ada yang benar sampai sini? Pak, yang benar. 3 jam 90 menit ya. Tadi yang menjawab 3 jam 90 menit. Ya, terima kasih, sudah bagus. Sampai sini sudah bagus. Nah, ya. Namun kita lihat, masih ingat nggak kalau 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit, Pak. Nah, 1 jam adalah 60 menit. Nah, kira-kira ada nggak ini di sini yang lebih? Kan di sini 6, ini menitnya itu kan 90 menit. Berarti 90 itu lebih besar atau lebih kecil dari 60? Lebih besar. Otomatis kalau dia lebih besar, maka harus kita jadikan ke menit dulu dikurangi dengan jamnya. Karena 1 jam itu 60 menit. Sehingga 90 menit ini dia dikurangi 60 menit dulu. Kemudian sisanya menjadi 30. Lupa kok 60 menit Pak? Iya, karena 60 menit ini adalah 1 jam ya, 1 jam itu 60 menit. Sehingga kalau lebih dari 60 menit dikurangi dengan 60 menit ya, itu. Sehingga kalau 90 dikurangi 60 sisanya adalah 30. Yang ini menjadi jam, sehingga 3 jam ditambah 1 jam ya. Caranya seperti itu. Yang sini tadi. Nah, yang ini tadi menjadi di sini. Yang ini menjadi di sini. Nah, di sini sudah sama nih. Tadi yang jam awal ini tadi jamnya di sini. Nah, ini udah sama nih. 3 jam tambah 1 jam. Oh, sama-sama jam. Berarti bisa kita tambah. Kalau sama-sama jam, 3 tambah 1 sama dengan
4. Nah, sehingga hasilnya adalah 4 jam 30 menit. Yeay. Ya. Tadi yang menjawab 3 jam 90 menit itu juga betul ya, tapi yang paling tepat adalah 4 jam 30 menit. Tepuk tangan untuk yang betul. Tepuk tangan untuk yang betul. Yeay. Ya. Oke, terima kasih, hebat Mbak Talita, Mas Aidan dan semua yang betul ya. Hebat-hebat semuanya. Jadi kalau mengerjakan soal seperti ini, kamu harus benar-benar dibaca ya. Dibaca dengan pelan-pelan, dengan teliti. Supaya tidak keblinger. Kalau bahasa Jawanya itu keblinger. Itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya, ini kan tadi penjumlahan ya. Kalau misalnya itu ada pengurangan. Nah, ini nih, kalau pengurangan, kira-kira berapakah hasilnya? Yuk, tulis lagi yuk. Yang kedua, pengurangan. Kira-kira berapa sih hasilnya? Kalau tadi penjumlahan ya, kalau sekarang pengurangan. Kira-kira berapa sih hasilnya? Ingat ya, 1 jam adalah 60 menit. Ya. Yuk, kerjakan. Aku datang. Tulis di buku tulis ya, Pak? Iya, tulis di buku tulis ya. Oke, Pak. Sip. Ayo, berapa? 5 jam 35 menit dikurangi 2 jam 55 menit. Kira-kira berapa hasilnya? 3 jam. Oh, ya, Pak. Oke, rumusnya adalah 1 jam sama dengan 60 menit ya. Ingat-ingat rumusnya ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Waduh, kok tulisannya apik banget ya Pak Septa ya. Wes, tulisannya kayak gitu. Oh, Mas Erlan sudah. Mas Erlan berapa, Mas Erlan? 2 jam 40 menit. Oke, dari Mas Erlan 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit. Ada yang lain? Mas Adib berapa, Mas Adib? Sudah? Pak. Oh, belum. Oh ya, silakan tulis dulu. Oke, Mas Aksa berapa, Mas Aksa? Sudah? Berapa, Mas Aksa? 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit. Oke, Mas Aksa juga sama. Ada lagi yang lain yang sudah? Siapa yang sudah? Mas Adib itu sudah. Berapa, Mas Adib? Jam. 4 jam 20 menit. 4 jam 20 menit. Ya, Mas Adib ya. 2 jam, Pak. 2 jam. Oh, 2 jam. Ya, bentar. Bentar, satu-satu ya. Mas Adib tadi 2 jam 40 menit ya. Oh ya, sama. 20 menit. Oh, 20. 2 jam 20 menit. Oke, Mas Selvin dulu. Ya, Mas Selvin berapa, Mas Selvin? 4 jam 4 jam 20 menit. Oke, 4 jam 20 menit. Oke, Mas Selvin. Mbak Afisa berapa, Mbak Afisa? Pak, saya 2 jam 40 menit, Pak. Ya, bentar Mas Arthur. 2 jam 40 menit ya Mbak Afisa ya? Ya. Oke, terima kasih Mbak Afisa. 2 jam 40 menit. Mas Arthur berapa, Mas Arthur? 2 jam 40 menit. Oke, Mas Arthur 2 jam 40 menit. Oke, siapa lagi yang sudah? Talita, Pak. Mbak Talita berapa, Mbak Talita? Aidan, Pak. 60 menit. Tuh, berapa tadi? 2 jam 60 menit? 7 jam. 7 jam? Dikurangi loh Mbak Talita. Lah kan Mas Septa bilang itu tuh, itu tandanya dikurangi loh itu. Aduh, tuh. Mbak Talita itu lagi. Ya, Mbak Navia berapa, Mbak Navia? Bentar ya Mbak Akila ya. Berapa? Saya ulangi. Berapa Mbak Talita? Mbak Navia? 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit. Oke, Mbak Navia 2 jam 40 menit. Mas Aidan berapa, Mas Aidan? 2
Bentar. Yang lainnya bentar ya. Nanti Pak Septa tunjuk ya satu-satu biar kita semua terdengar ya. Yuk, Mas Aidan berapa Mas Aidan? 2 jam 20 menit. Oke, 2 jam 20 menit untuk Mas 3 jam, Aidan. Ring, Pak. 3 jam, 3 Loh, jam. 3 Gua jam. mau 3. Ora HP lo. 3 jam. Yo, Mas Aidan 3 jam 20 menit. Siapa ayo, saya bos semua. Mbak Akila berapa Mbak Akila tadi? Mbak Akila berapa? 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit. Oke, Mbak Akila. Mas Rauf berapa Mas Rauf? 2 jam 20 menit, Pak. Oke, Mas Rauf 2 jam 20 menit Mas Rauf. Mas Ryan berapa Mas Ryan? Bentar Mas Atta. Berapa Mas Ryan? Aisyah, Pak. Bentar. Tuh, Mas Ryan iki ngeheng ya kayaknya ya. Mas Ryan ngelut. Yuk, Mbak Aisyah dulu. Mbak Aisyah berapa Mbak Aisyah? Mbak Aisyah berapa Mbak Aisyah? 4 jam 3 jam, Pak. Oh, 3 jam. 3 jam berapa? 3 jam berapa menit Mbak Aisyah? Sebentar ya Mbak ya. Ayo Mbak Aisyah. 3 jam pas, Pak. Oh, 3 jam pas. Oke, Mbak Aisyah 3 jam pas. Oke, Mas Atta berapa Mas Atta? Ya, Mas Atta berapa? 2 jam 40 menit. Oke, Mas Atta 2 jam 40 menit. Oke, tadi Mas Atta. Siapa lagi yang belum? Yang mau? Mbak Safa berapa Mbak Safa? 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit. Oke, Mas Alzam berapa Mas Alzam? Mas Kenzi habis ini. 2 jam 40 menit. Oke, Mas Alzam 2 jam 40 menit. Mas Kenzi berapa Mas Kenzi? Saya Oke, 2 jam 40 menit dari Mas Kenzi juga. Artinya ada lagi? Apa lagi? Saya belum. Ya, Mbak Alfia berapa Mbak Alfia? 4 jam 30 menit. Oke, 4 jam 30 menit. Oke, Mbak Alfia. Siapa lagi yang belum? Udah? Ya. Sudah, ini? Saya siapa? Baru ngitung. Oh, baru ngitung. Siapa? Yang belum siapa? Mbak Mas Ryan. Ya Mas Ryan, coba Mas Ryan berapa Mas Ryan? Waduh, kemeresek ya. Kemeresek ya Mas Ryan. Berapa Mas Ryan punyamu? 2 jam, 40 menit. Oh ya. Mas Ryan pakai bahasa isyarat. Coba bilang itu Pak dihitung enggak? Ya. 2 jam 40 menit dari Mas Ryan. Ya, hati-hati yang hitungnya ya. Ini pengurangan ya. Sudah kita bahas? Sudah ya kita bahas ya. Oke. Siapa yang belum ada yang mau ngomong? Siapa ini? Mbak Talita. Berapa Mbak Talita? Cek bentar. Berapa Mbak Talita? Saya, Pak. 2 jam 40 menit. Ya, Mas Elias sebentar. 2 jam 40 menit dari Mbak Talita. Mas Elias, berapa Mas Elias Murwido? 2 jam 80 menit. Wah, ini beda. 2 jam 80 menit dari Mas Elias Murwido. Oke, kita bahas ya sekarang ya. Kita coba bahas. Saya belum, Pak. Siapa? Saya. Tanika berapa Mbak Tanika? Aku udah dijelasin tadi Pak. 3 ya Mbak jam Safa. 20 menit. 3 jam 20 menit dari Mbak Tanika. Oke, terima kasih. Ya, hebat ya semuanya. Kita bahas sekarang ya. Oh, Mbak Kayana berapa Mbak Kayana? 20 menit. Berapa? 20 menit aja. 3 jam 20 menit. Tak kira 20 menit tok. 3 jam 20 menit dari Mbak Kayana. Oke, apa? Ya, Mbak Kayana ya. Oke. Apa Mbak Safa? Banyak yang beda seru. Oh ya, kalau beda kayak gini seneng aku. Seru pokoknya. Kayak itu loh, kayak apa? Waktu itu kita ngitung di Jumsar itu loh. Wah,
Seru banget itu. Kita seru. Sekarang kita bahas ya. Sekarang kita bahas. Ingat, rumusnya adalah 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sekarang kita bahas. Nah, kalau pengurangan seperti ini hampir mirip sama penjumlahan. Maka kerjakan yang menit terlebih dahulu. Ya, yang menit terlebih dahulu. Sekarang 35 dikurangi 55 bisa atau enggak? Enggak bisa. Angka 35 itu lebih kecil dari 55. Halo Mas Elvin. Maka 35 tidak bisa dikurangkan 55. Kalau tidak bisa, dia pinjam depannya. Angka 5 ini dicoret menjadi angka 4. Ya, ini tinggal 4. Nah, 4 ini dipinjam 1 ke arah menit. Ingat, 1 jam berapa menit tadi? Waduh. Mas Selvin, waduh. 60 menit, Pak. Saya jerit sak lagi mau. Tak kira kuntilanak ini. Ya, 1 jam yang dipinjam tadi itu 60 menit. Sehingga langkah pertama 60 ditambahkan dengan 30. Wah, tulisannya apik banget ya Pak Septa ya. 35. Kira-kira apa? Cilik. Waduh, miring-miring barang. Yo, Kita harap itu 35 atau 55. Ini 35, ini 3 loh, 35. 95 lah. Oh, 35 yo. Yo, 60 tambah 35 sama dengan 95. Nah, sekarang. Jawabannya. Nah, sekarang berarti ini tidak jadi 35 lagi, tapi jadi 95. Nah, 95 dikurangi 55 bisa ndak? Bisa. Mangke tak hapus sesike. Nah, bisa. Sekarang sudah bisa karena sudah ada pinjaman 1 jam dari sebelah kirinya. Sekarang 95 kurangi 55 sama dengan 40. 40. Nah, ini menjadi hasil dari menit. Ya, jadi hasilnya adalah 40 menit. Loh, tadi yang udah menjawab akhir dari 40 itu sudah betul ya, menitnya betul. Sekarang tinggal jamnya. Kan tadi 5 sudah dipinjam 1, berarti tinggal 4. 4 dikurangi 2, bisa atau enggak? Bisa. 4 kurangi 2 berapa? 2. Ya sudah, langsung aja tulis 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 2 jam 40 menit. Ya, tepuk tangan lagi. Hebat. Ya. Sebelahnya 2 itu 0 atau 6 ya, Pak? Yang mana? 2 itu Sebelahnya 2. sebelahnya 2 itu J, itu jam, maksudnya itu gitu. Ya maklum ya, tuh saya pasti tapi banget pokoknya kayak kaligrafi ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Ada gambar nggak, Pak? Ya nanti terakhir ya. Ya nanti kita coba gambar nanti terakhir ya. Oke. Ya, nanti kita gambar lagi. Oke, gitu ya caranya menghitung ya. Caranya menghitung begitu ya. Jadi kamu harus ingat betul 1 jam itu adalah 60 menit. Ya, itu kamu rumusnya kamu harus benar-benar hafal. Nah, sekarang selanjutnya, kalau tadi kita berbicara tentang proses dari pembuatan coklat, maka sekarang kita akan belajar lebih lagi yang lainnya. Bagaimanakah proses terjadinya kabut? Wah, kabut seperti seperti mau munculnya jin di tengah-tengah kita. Berasap. Kamu bisa lihat di buku kamu ada di halaman 109. Nah, 109. Mbak Navia udah siap-siap mau baca. Atau Mbak Navia? Mbak Navia sama Mas Atta. Mas Aksa. Oke, tadi Mbak Navia udah baca tadi Mbak Navia ya. Wes ngene-ngene wae. Saya gantian Mbak Navia ya, gantian temannya ya. Mas Atta sama Mas Aksa ya, sama Mas Erlan. 3 ya.
Mbak Apa saya, Pak? ya Mbak Sawa tadi udah baca. Saya, Pak. Gantian. Yuk dari Mas Atta dulu, Mas Atta dulu. Ya Mas Atta yang paragraf pertama. Kedengeran, Pak? Dengar. Kabut biasanya rela. Yang lainnya diam dulu ya. Ya. Kabut biasanya terlihat pada pagi atau sore hari. Kabut berbentuk seperti kumpulan awan yang melayang-layang di dekat permukaan tanah. Dari mana kabut itu berasal? Dari mana ayo? Udah. Satu paragraf aja. Dari hujan. Ya, teruskan Mas Aksa, teruskan. Udara di sekitar kita. Udara di sekitar kita mengandung air dalam bentuk uap air atau gas. Udara yang terkena panas matahari akan menjadi hangat. Udara yang hangat mampu menampung uap air dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ketika terkena udara dingin air atau membentuk titik-titik air. Titik-titik air ini sangat ringan. Oleh karena itu bisa melayang-layang di udara. Titik-titik air tersebut berkumpul menjadi mirip awan. Kumpulan titik-titik air inilah yang disebut dengan kabut. Nah, itu jawabannya. Oke, terima kasih Mas Aksa. Ya, Mas Elan lanjutin. Dari mana, Pak? Dari Beringharjo. Nah, tadi kamu nyimak enggak bacaannya kok? Dari mana? Titik-titik air ini kemudian titik-titik air ini kemudian paragraf ketiga. Di bawahnya dengan kabut. Pak, saya aja, Pak. Saya kasih kesempatan Mas Elan. Udah ketemu belum Mas Elan? Ketemu belum? Belum. Belum. Ya wes. Mas Elan nyari ya. Sekarang Mas Arthur baca ayo. Kita cari loh. Ya. Oh, yang ada orang baca. Ya Mas Arthur. Titik air ini kemudian air yang naik ke atas dan menjadi awan. Sementara titik-titik air yang lebih berat akan jatuh ke bumi dan menempel pada daun, pada rumah, dan benda-benda lain. Kabut yang menempel di benda-benda sekitar kita inilah yang kemudian kita kenal sebagai embun. Saat matahari mulai bersinar dan udara menjadi hangat kembali, kabut pun akan kembali ke wujud uap atau gas. Oke, terima kasih ya Mas Arthur, Mas Aksa dan juga Mas Atta. Tadi yang sudah membacakan untuk kita semuanya. Mbak Afisa, Mbak mau bacain? Udah selesai, udah habis sih paragrafnya. Oh, Mbak gini, Mbak Afisa sekarang tolong ceritakan kembali aja deh. Ceritakan kembali bagaimana terjadinya kabut. Ayo. Semuanya, Pak. Oh iya. Dari mana, kemana, terus gimana? Ayo, Mbak Afisa diceritakan dengan bahasamu sendiri loh ya, jangan baca loh ya. Ayo. Ayo cerita. Pada zaman dahulu, ya. Ayo. Lu lagu yuk. Besok mainan kayak gini ya. Aja, Kak. Ya, wes. Ya, Pak, dari besok main kayak gini ya, Pak. Oh, Mbak Talita. Yo, esok yang sekolahan ya. Ayo, Mbak Afisa, yo ceritanya gimana? Kabut biasanya terlihat pada pagi hari atau sore hari. Oh, Awan mau lagu. Ngomong sambil guyu nggak bisa kedengaran apa isinya. Ini bikin cerita sendiri atau baca, Pak? Nah, ceritamu sendiri. Tapi belum bikin, Pak. Belum. Oke, siapa lagi yang mau menceritakan dengan bahasamu sendiri dengan tidak membaca buku? Siapa yang berani? Ayo. Ada yang berani nggak? Oh, tidak. Wah, iya.
Tadi kan Sama seperti tidak berwarna. lah kan tadi kita udah. Tidak ingat Wah. Iya apa Mbak Talita? tentang kabut ya. Oh, ya Mbak Talita nih. Mbak Talita mau cerita, kita tampilnya, Mbak Talita, ta. Yang akan cerita tentang kabut, but. Oke. Ayo, gimana Mbak Talita? Boleh tentang aku nggak, Pak? Loh, kok malah kamu? Kabut kok kamu? Itu kabut, emang kamu jadi kabut? Oh, aku tahu. Muncul kabut, terus tiba-tiba dari dalam tanah muncullah Talita. Petunggul gitu. Oh, Mbak Talita kayak gitu. Ayo, piye? Kabut tuh gimana sih? Karena ya, kabut tuh Terbuat dari uap dan air. Udah ada ceritanya, nah Pak. itu aja yang Oh. cerita yang bilang tadi loh. Yang mana? Yang mana? Yang Mbak Petunggul tadi, itu. Ya, betul. Ya, Mbak Petunggul lah muncullah Talita. Ayo Mbak Afisha sudah tahu ceritanya. Ayo, gimana Mbak Afisha? Udara di sekitar Mm-mm. punya air Mm-mm. berbentuk uap atau gas. Mm-mm. Udara kalau terkena panas matahari bakal jadi hangat. Udara yang hangat bisa menampung uap air Mm-mm. dalam yang lebih banyak. 759 kok. Ketika udara akan mengembun bentuk titik-titik air. Mm. Titik-titik air ini ringan banget. Oleh karena itu, bisa melayang-layang di udara. Titik-titik air tersebut berkumpul menjadi awan. Kumpulan titik-titik air ini yang disebut dengan kabut. Titik-titik air ini kemudian naik ke atas dan menjadi awan. Oke. Hah? Bentar. Aku menceritain mama yang kasih. Berat akan jatuh ke benda lain. Oke, sudah? Oke, itu tadi baca. Oh, pakai bahasamu sendiri kok baca. Dah. Ya, oke. Ya, intinya begini. Intinya kalau kita mau bercerita tentang kabut, ya, jadi udara di sekitar kita ini itu terkena dengan sinar matahari, ya, sehingga udaranya menjadi lebih hangat, lebih punya suhu yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, udara yang hangat tadi itu dia bisa mengandung, bisa menyerap banyak titik-titik air. Ya. Nah, pada pagi hari atau malam hari ya, sore atau malam hari di mana suhunya semakin dingin, maka titik-titik air ini menjadi mengembun. Dan di situ karena dia beratnya itu ringan, sehingga dia bisa seperti melayang-layang di udara. Nah, saking banyaknya titik air yang melayang itu, dia berbentuk seperti awan, dan itulah yang kita namakan dengan kabut. Nah, itu secara ringkasnya ya. Paham ya sampai situ ya? Intinya pokoknya. Nah, di gunung, kenapa hanya di gunung atau di tempat-tempat yang dingin? Kenapa kabut itu dingin? Karena tadi itu Kan dekat atmosfer bumi itu dingin. nah, Di karena sawah banyak, Pak. iya di gunung, di sawah, yang pokoknya kalau kemudian Terbuat dari gas yang kurambe Ya, yang kokonawa pindah malah nyanyi. selesai, Boh. Ya, Semakin tadi tinggi semakin dingin. nah, tadi itu ya. Jadi kabut itu sebenarnya adalah titik-titik air yang mengembun di udara karena adanya pengaruh suhu dingin. Itu sebenarnya kabut. Jadi kalau kamu masuk dalam kabut, itu bukan kemudian Dulu panas. aku pernah, Pak, Tapi Kondensasi. dingin. Oh, kondensasi. kayak apa? Ke bukit gitu terus banyak kabutnya. Iya, dan rasanya apa Mbak Afisa? Panas atau dingin? Dingin. Itulah kenapa dingin, karena dia berisi dengan air, titik-titik air yang itu kecil tapi banyak sehingga seperti kayak asap kayak gitu. Ya. Nah, kalau kamu gini, contoh ini ya. Kamu ke pegunungan, kemudian kamu masuk ke dalam kabut.
pasti ya, ini Pak Sita bisa pastikan, kamu pasti akan merasakan adanya air yang ada di sekujur tubuh kamu. Apa aku udah pernah Pak? Iya kan, kayak Ijan. Ingin campur takut. Di sawah. Kelihatan. Di sawah juga iya. Nah, itu ya. Iya, ada apa Mbak Talita? Bisa sekolah enggak ya? Wah, kosek itu bahasa nanti. Ya, itu ya bagaimana proses terjadinya kabut. Nah, sekarang silakan kamu buat bagan seperti halaman 110. Halaman 110. Apa itu bagan? Bagan itu apa? Bagan itu adalah skema. Nah, dari apa kasih tanda panah menjadi apa? Tanda panah lagi jadi apa? Nah, gitu. Nah, di situ hanya disediakan 3 kotak saja. Artinya berarti ada 3 step atau 3 langkah. Yuk, siapa yang mau? Ini bikin cerita tentang apa, Pak? Tentang Afisya. Tentang apa? Tentang kabut, Mbak Afisya. Dikirimin ke GC atau langsung sekarang? Sekarang aja ya. Halo. Wah, Mbak. Dikumpulin aja, Pak. Mbak kayak nak mau dikumpulin. Ya wes. Enggak usah Oh, iya lah. Langsung di Langsung sekarang aja ya, langsung sekarang aja ya. Yuk, kamu bikin. Oke. Langsung di Atau buku paket atau oke, pakai itu? di buku paket boleh, di buku tulis juga boleh. sekarang GC. Oke, atau gini aja wes. Pak Sita mau kasih pilihan, mau dibikin atau mau diceritain, wes. Diceritain. Oke, ceritain. Yuk, Mbak Talita ceritain. Aduh, kami. Lah, kok kamu bikin diceritain kok? Ayo, siapa yang mau ceritain, wes? Tadi Mbak Afisa sudah, tapi baca tadi ya, toh. Nah, sekarang cerita dengan cerita kamu sendiri, tanpa baca buku. Ayo, bukunya sekarang mau ditutup, wes. Ya, ada yang mau cerita? Aku kembaliin lah, Pak. Kalau sudah ada yang cerita, nanti nggak tak minta nulis, wes. Ayo, siapa satu orang aja cerita, siapa? Aduh. cerita apa? Pak? Cerita tentang Mbak Alfiah. Oh, bukan, Dik. Tentang kabut. Nggak tahu saya. Wih, loh, kok nggak tahu? Piye? Tadi Pak Stan rocos ki mau Kabut. ngopo? Mungkin kabut biasanya tidak terlihat karena warna putih, warna abu-abu. Tadi loh, bagaimana proses terbentuknya kabut tadi itu loh? Oke, sekali lagi ya Pak Septa, tak ceritain sekali lagi, nanti kamu cerita, yang cerita adalah kamu ya. Gini, udara di sekitar kita ya itu terkena panas matahari. Nah, udara yang panas ini semakin mudah untuk menangkap titik-titik air. Walaupun sepertinya dia tidak terlihat titik-titik air, tapi udara yang panas itu dia mengandung titik-titik air. Nah, pada sore hari ataupun malam hari, pada saat suhu itu sudah mulai dingin, udara yang tadi mengandung titik-titik air ini dia kemudian berubah mengembun udaranya. Nah, ada mengembun ini yang sedikit demi sedikit, kecil-kecil tapi banyak, dia ringan, kemudian melayang-layang di udara karena titik-titik airnya ringan. Nah, titik-titik air ringan yang banyak melayang tadi itu sehingga terlihat seperti awan. Nah, yang terlihat seperti awan itulah yang dinamakan dengan kabut. Yo, siapa yang mau cerita sekarang? Pasir. Ayo, Mas Ryan mau cerita? Pasir. Kok pasir? Kabut kok pasir? Siapa yang mau cerita? Iya. Masih ada soal lagi nggak, Pak? Masih. Ayo, siapa yang mau cerita nih? Yang mau cerita kabut? Kalau nggak ada, tak minta nulis loh malahan. Ayo. Siapa yang mau cerita?
Gak ada cerita nih, yakin? Tak sampai 3 ya. Tak sampai 3 ya. 1. Aku mau cerita tapi sebenarnya masih dikit, Pak. Oh. Lagi mikir, Pak. 2. Ayo yang mau cerita siapa? Ayo, nggak ada yang cerita, nggak ada cerita tulis semua loh. Siapa? Mas Akif, mau cerita? Mau. Yo, silakan. Sebelum Mbak Afisa, Mas Akif dulu. Piye kabut ki ke piye Naik caranya? ke atas. Air laut, kabut kok. Karena nggak panas. Sinar matahari. Nah, Terus apa? menjadi apa? awan, Pak. Jadi awan. Terus awannya berat jadi hujan. Loh. Terus? Udah. jadi air, Pak. Oh, dari air ya. Oke. Mas Akif, tadi kita berbicara tentang kabut, Mas Akif, daur air, Mas Akif. Tadi Mas Akif bercerita tentang daur air itu yang kemarin, Mas Akif ya. Sekarang kita cerita tentang kabut ya, Mas Akif. Ayo, siapa lagi yang mau cerita nih? Ayo, tadi Mbak Afisa sudah selesai belum? Mbak Afisa. Ceritanya dikit-dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Yang penting poin-poinnya kena ya, Mas Aidan, Mbak Afisa boleh wes. Siapapun boleh. Apa Mas Aidan coba? Kabut berasal dari atas tanah. Oh. Dari semut. Terus? Di atas tanah ada apa atas tanah? Hah? Ada apa atas tanah? Ada semut, ada hantu, ada mak petunduk. Ada binatang kentut. Udara yang di luar. Saya kapan, Pak? Dingin. Oh. Terus? Turun ke atas tanah. Terus? Terus ke atas. Ke atas, turun, atas, turun. Awan. Terus jadi hujan. Terus nabrak, terus. Terus. Ini malah kayak parkir ya. Terus. Terus. Nabrak. Ya wes, oke. Terus hop, rem hop ya. Menjadi kabut. Ya, oke Mas Aidan, terima kasih ya. Tidak cerita kayak gitu ya. Pokoknya terus hop, kalang hop, terus. Ini mah kayak tukang parkir. Oke. Itu ya terkaitnya kabut ya. Kayak Pak. Yo, wes. Ini Mas Akif mau mencoba lagi. Coba Mas Akif coba. Kabut itu, ayo, gimana? Uap air, menguap, embun, melayang, kabut. Coba. Uap air, menguap, melayang, embun, kabut. Ya. Oke, wes, terima kasih Mas Akif. Singkat, jelas, padat. Saya Pak. Mas Erlan, mau coba Mas Erlan, silakan. Udara sekitar mengandung air dalam bentuk air atau gas. Udara yang kena sinar matahari. Terus? Dan disebut dengan kabut dah. Kabut dah. Oke, sip, terima kasih ya Mas Erlan. Mas Adib mau coba, Mas Adib mau coba. Ya, Mas Adib. Kabut terbentuk dari permukaan uap air dengan udara dan suhu yang berbeda. Kemudian jatuh ke permukaan bumi. Lebih Oke. Bu, Bu. Udah? Oh ya. Oke, Mas Adib ya. Oke. Ya, PR kalian berarti nanti silakan kamu mendalami ya bagaimana proses terbentuknya kabut ya. Jadi sebenarnya ada 3 tadi itu ya. Kalau disediakan di dalam buku itu 3 itu. Udara yang panas banyak mengandung titik air. Titik air kena udara dingin,
kemudian menjadi seperti awan, itulah kabut. Wes intinya gitu ya. Nanti kamu bisa perjelas lagi dengan kata-kata kamu sendiri. Oke ya, itu ya. Nah, oke ini kebanyakan. Oke silakan. Mas Nanti Akif. dikumpul nggak Pak? Nggak usah. Embun itu bisa untuk obat kanker nggak ya? Oh bisa, oh bisa. Embun Embun. bisa yuk. Jadi gini ya. Bisa, Ya, jadi sebenarnya obat kanker itu ya banyak orang yang bilang belum ditemukan, susah atau apa gitu ya. Bilang sebenarnya obatnya itu gampang kok, mindset. Obatnya itu mindset. Ah, ini ada satu obat lagi kalau kanker. Kamu tahu pisang ya? Pisang. Pisang itu kalau semakin lama dia semakin ada timbul bintik-bintik hitam. Ya. Nah, semakin banyak bintik hitam, maka pisang ini bisa menjadi obat kanker. Nah, itu ya, itu pisang. Tadi embun. Embun itu sebenarnya dia adalah air yang murni. Air murni ini belum terkontaminasi dengan berbagai macam zat yang merugikan. Nah, apakah bisa menjadi obat kanker atau obat penyakit yang lainnya? Bisa jadi. Kenapa? Karena bentuk-bentuk dari apa ya kalau katakan air itu dia punya partikel ya. Partikel-partikel air murni itu bagus, tersusun dengan rapi. Sehingga kalau dia masuk dalam tubuh kita bisa menyehatkan gitu ya. Menyehatkan atau memperbaiki sel-sel yang rusak. Bisa jadi embun itu bisa jadi obat. Kadang kalau misalnya kamu ini menyimpan air dalam botol, diletakkan di luar, diembun-embun kayak gitu, terus kamu minum, nah itu bisa jadi obat juga. Nah itu ya, itu obat alami tanpa bahan kimia. Itu ya Mas Akif ya dan teman-teman semuanya. Botolnya ya. dibuka enggak Pak? Enggak dibuka. Cuman botol ditutup aja, air mineral ditutup, taruh luar gitu ya. Nanti pagi hari kan udah dingin tuh, dia udah berembun. Nah kamu minum itu menyehatkan juga. Ya itu. Oke. Kita lanjut ya. Terima kasih Pak Sita. Sama-sama Mas Akif. Apa Mas Atta? Di badannya ceritanya aja di Pak. Apa Mas Atta? Baleni? Nanti kalau badannya di luar nanti badannya hilang Pak. Enggak hilang. Diminum sama jangkrik. Enggak lah, mosok botol hilang di luar, siapa yang mau ngambil botol? Kecuali kamu taruh motor di luar itu. Oke, Mbak Afisa mau cerita. Oke, silakan. Mbak Afisa mau cerita nih. Saya mau tanya Pak. Sebentar Mas Ryan. Mbak Afisa dulu apa Mbak Afisa? Udara mengandung air yang berbentuk uap atau gas. Oke. Udara jika terkena panas akan menjadi hangat. Udara yang hangat mampu menyerap air dalam jumlah yang besar. Oke. Jika terkena udara dingin, maka uap air itu akan menjadi titik-titik yang banyak dan berkumpul menjadi mirip seperti awan. Dan itulah yang kita sebut sebagai embun. Sudah ya, itu ya. Oke, sip. Terima kasih Mbak Afisya ya, lebih lengkap lagi ya, lebih detail lagi ya. Oke. Itu tadi silakan kalian semua dipelajari lagi ya untuk yang Mbak Afisya. Mbak Safa mau nambahi? Itu ngapain Mbak Safa? Kamu tuh makan apa? Malah kayak ini apa, ada Dracula itu. Oke, kita lanjutin ya. Mau dilanjutin apa mau ini aja? Ini aja. Oke, kalau ini aja, kamu nanti tak minta ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ini silakan kalian kerjakan nanti sebagai teman weekend kalian. Ada 4 soal ini saja. Ini halamannya tidak ditentukan. Ini Pak Setan bikin sendiri ya. Di buku kayaknya ada, tapi beberapa tak buat beda angkanya. Nah, kalian silakan nanti. Ya, nanti tak YouTube kan. Oke ya. Ini hari ini Pak Seta sudah membuat topik di Classroom untuk mengunggah
jawaban ini. Ada 4 soal saja, sudah Pak Septa ringkas. Dari yang awalnya ada banyak, kamu sedang kerjakan 4 soal ini, ya. Nah, nanti kamu foto, ya di buku tulis dong, di buku tulis ya, di buku tulis, difoto, kemudian diunggah ke classroom, gitu ya. Ya, ada apa Mbak Safa? Nama channel YouTube Pak Septa apa? Nama channel YouTube-nya Pak Septa AZM Zugza. Ya. Namanya YouTube Pak Septa itu tak tulis kayak gini, enggak ngowe. Enggak. Beda. Apa? Ini AZM Zugza. Oh, itu ada artinya itu. Nah, ini YouTube-nya Pak Septa ini ya. Nanti kamu silakan cari di YouTube. Nah, ada apa? Bareng-bareng. Ya nanti gambar nanti ya, habis ini ya. Oke, gitu ya anak-anak semuanya. Ada 4 soal pada malam hari ini. Silakan nanti dikerjakan dan terima kasih untuk pembelajaran yang hebat pada malam hari ini. Kenapa, Pak? Kenapa? Hari terakhir pengiriman. Hari terakhir pengumpulannya Ahad malam. Ahad jam 12.00. Oke. Siang Pak Septa. 12.00. Jam 00 itu jam 00 ya jam 12 malam ya. Apa Mas Elvin mau cerita? Apa Mas Elvin silakan. Halaman berapa? Oh, yang mana? Yang tadi itu Pak Septa bikin sendiri. Tadi di buku itu Pak Septa cuma ngambil-ambil yang ada paling halaman 108 sama halaman berapa ini? 108 dan 112, tapi Pak Septa bikinnya cuma yang 108 aja tapi tak bikin yang lain. Ya, itu yang bikin soal Pak Septa sendiri. Jadi di buku tidak ada. Ya. Gitu ya. Oke, itu tugas kalian silahkan dikerjakan ya semuanya. Pak Septa mau cek dulu, mau presentasi dulu yang tadi belum menjawab. Bentar. Mas Adib ada. Mas Aidan ada, Mbak Aisyah ada, Mbak Alfiah ada, Mbak Akila, oke, Mas Arvin, Mbak Atika, Mbak Danis ada, Mbak Danis. Tahu semuanya. Bagus. Mbak Danis ada nggak Mbak Danis? Mbak Danis nggak ada ya? Nggak hadir. Mbak Danis nggak hadir. Mas Akif, Mas Alvin, Mas Zakwan nggak ada ya? Mas Zakwan ya? Mas Zakwan nggak ada. Nggak ada. Mbak Evira, Mas Gani ada nggak Mas Gani? Pak Septa. Dalam Mas Selvin. Saya udah ketemu di 108. Iya, tapi sama. tapi ada beda Mas Gani. Kamu mau coba cek lagi. Itu Mas tahu ganti ya itunya. Angkanya Mas Gani nggak ada. Mas Elias Rauf, Mas Rauf ada, Mbak Kayana, Mas Genzi. Mas Aufar nggak ada, Mas Aufar ya? Nggak dengar suaranya ya? Oh, nggak denger ya? Nggak ada ya? Mas Aufar nggak ada, Mas Hafiz tadi ada ya Mas Hafiz ya? Oke, Mas Elias Murwido ada, Mbak Nafisa nggak ada ya? Mbak Nafisa kalau malam katanya sinyal susah. Ya, Mbak Kayana nggak ada ya? Tadi juga. Iya ada ya. Mas Erlan ada, Mbak Rifa, oke, Mbak Tanika, Mas Cio. Ya, oke. Sudah semuanya. Kita siap-siap berdoa. Tadi harusnya malam hari ini Pak Suka mau ngajak kalian lipat-lipat kertas ya. Aduh, Yung. Malam hari ini harusnya tak ajak lipat-lipat kertas ya, tapi nggak jadi. Punya kertas aku, Pak. Oh, Jadi Pak, nanti kamu ini ya, coba belajar sendiri ya, lipat kertas ya. Pokoknya origami itu kalau SPDP kita untuk September ini. Enggak punya. Kak, boleh enggak? Oke, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Ya, nanti habis ini ya. Ya, berdoa dulu ya. Bikin apa, Pak? Bikin doa itu bikin permohonan. Ya,
Bikin kepitingnya itu kertasnya, Pak. Ya, paham. Kertasnya bikin burung sama bikin katak. Aku Oke, yuk. bikin burung flamingo. Oke, sip. Bikin flamingo boleh. Aku bikin kepiting. Bikin ikan. Ya, sip. Oke, yuk. Yuk. Siap semuanya segera berdoa. Saya bikin kepiting. Boleh, bikin kepiting boleh. Berdoa dulu ya, yuk. Oke, wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, dari Pak Sita cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Sita gambar ya, Pak. Ya, mau gambar apa mau tebak-tebakan? Sama-sama. Oke. Ya, silakan yang mau live boleh, yang mau live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya live ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mas Selvin. Terima Ya, kasih tak Pak matiin. Sita. Sama-sama Mbak Talita. Ya, tak matiin rekamannya dulu ya. Bentar ya. Ayo itu besok. Nah, tak matiin rekamannya dulu.